Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama gua di channel yang sama, di nada yang sama, di jalur yang masih tetap lurus ya, insya Allah. Jarang banget ya saya membawakan pembawaan yang sesantai itu dan sefamiliar itu. Tapi nggak jadi masalah bagi saya. Masalahnya buat yang nonton. Kita di sini akan coba membuka pembahasan yang sedang trending di sebagian daerah atau bahkan di daerah kawan-kawan yang sedang menonton, yaitu fenomena hobi musiman. Fenomena ini sudah tidak asing lagi di kalangan hobis ya, terutama hobi ikan cana atau hobi-hobi yang lain. Apalagi ikan cana ya, saya sendiri mengenal ikan ini tidak begitu lama. Mungkin salah satu penyebabnya saya bisa suka karena efek corona kemarin. Malah makin ketagihan sampai sekarang. Saya juga sempat kok ngalamin di saat hobi saya ini sudah tidak banyak lagi peminatnya. Bahkan teman-teman saya ikan cananya dilelang semua ya, yang punya teman saya itu, atau bahkan akuariumnya juga ikut dilelang. Akhirnya saya sendiri deh waktu itu. Dan pada akhirnya di saat situasi yang menurut sebagian orang yang ikut euforia hobi musiman, kebagian imbasnya, ikut dijual murah atau ganti haluan. Nah, tapi saya masih memutuskan masih di jalur yang sama, namun saya selingi dengan hobi yang lain. Namun catatan, kondisi hobi yang lama masih tetap saya rawat. Nah, selang beberapa lama saya menggeluti hobi baru, ternyata yang paling banyak ditanyain itu malah masih di cana gitu. Sedikit-sedikit ikan cana saya habis terjual dan saya mengambil partaian lagi. Nah, setelah mengambil partaian, situasi malah makin parah karena dulu saya ambil partaian Asiatica. Dan kondisi saat itu harganya lumayan anjlok. Saya putuskan untuk membesarkannya saja ya, dan mudah-mudahan nanti itu besarnya bisa saya bikin pair dan bisa kita breeding gitu, dan hasilnya ya di luar dari apa yang saya harapkan. Saya gagal terus gitu setiap ngepairin si ikan Asiatica karena memang ya kondisi lingkungan yang tidak begitu cocok ya di tempat saya mungkin gitu, atau ya saya kurang lebih rajin lagi belajarnya. Nah, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ikan habis terjual gitu. Walaupun kondisi saat itu penjualannya tidak begitu cepat gitu, selang waktunya ada yang beli di hari ini dan selang waktu beberapa bulan, 1 bulan kemudian ada yang beli. Bahkan ada yang beli terus besok beli lagi. Kondisinya ya variatif gitu. Ada banyak yang saya alami kerugian, entah ikan mati wajar karena makhluk hidup, ikan sakit, ikan dijual murah. Dan pada akhirnya sekarang ikan saya upgrade lagi ya. Yang dulu itu ikan Asiatica mendominasi di tempat saya, yang kini saya upgrade menjadi ikan yang sekarang lagi trending. Nah, saya dulu waktu di Asiatica itu optimis ya, optimis bakalan istilahnya laku keras gitu, semakin lama semakin mahal karena size-nya naik gitu kan. Malah hasilnya tidak seperti yang saya kira.
Ya tapi alhamdulillah ikan bisa sold out. Mungkin itu adalah prosesnya gitu ya. Nah sekarang ikan beda jenis, keyakinan masih sama gitu loh. Nah keyakinan itu mulai muncul, pada akhirnya sekarang ya seperti ini gitu kondisinya ya, seperti yang sebelumnya. Nah mungkin ini gambaran awal cerita yang saya sajikan menurut apa yang saya alami dulu sampai sekarang. Kondisi masih sama gitu, dan ikan juga masih sama, dari jenis cana. Nah memang gitu kondisi hobi, ada saatnya di atas dan ada saatnya di bawah. Tapi yang paling utama itu kita berada di tengah-tengah, artinya berada di titik aman. Yang penting kita jangan pernah berharap terhadap apa yang kita usahakan, jalan aja terus gitu sampai kita lupa caranya mengeluh, asik. Dan merasa di bawah tapi masih bisa memberi walau tak sebanyak pada saat kita di atas. Nah oh iya ya, kawan-kawan juga masih tahu atau bahkan lebih tahu lah, ikan cana ini masih banyak treatment yang belum terungkap ya. Kawan-kawan lebih tahu lah mungkin. Saya juga belum tahu gitu treatment yang pakem gitu di cana itu seperti apa. Namun poin-poin dasar yang kiper-kiper cana senior sudah utarakan ya saya terapkan gitu. Dan ini menjadi barang baru yang untuk bisa terkenal seperti hobi lama perlu waktu yang lama juga gitu ya. Walaupun nanti pada puncaknya sudah terkenal dan bisa seperti hobi-hobi yang lama, kita hanya perlu memodifikasi dan memberikan cara baru lagi. Nah jadi di saat kita belum terkenal, kita mencoba terkenal. Nah udah terkenal itu kita modifikasi lagi kak, jangan berhenti sampai di situ gitu loh. Nah artinya kita terus aja jalan gitu lah. Nah itulah hobi gitu. Saya yakin 5 tahun saya atau kita kawan-kawan gitu stabil gitu hobi di ikan cana, insya Allah kita masih tetap di jalurnya yang sama dan mudah-mudahan lebih sukses lagi dari hari ini, dari hari sekarang gitu ya. Ikan cana kini menurut saya sudah menjadi fashion, sudah bukan barang baru. Hanya saja belum ada modifikasi lain selain kita mentreatment untuk kontes kah atau display. Nah saya sedikit termotivasi juga ya. Kemarin tuh sudah ada 2-3 kali gitu ada bocil gitu yang membeli ikan cana di saya. Yang motif tujuannya itu saya tanyakan, kata dia tuh untuk nanti dia lulus sekolah kondisi ikannya nanti seperti apa gitu. Nah anak itu menurut saya punya target, bukan hanya memelihara. Untuk membelinya saja dia targetkan gitu. Saya tanyakan gitu uangnya itu dari mana, apakah dia sudah bilang ke orang tuanya gitu ya. Kata dia sudah bilang, dan untuk uangnya sendiri itu dia membeli dengan hasil dia menabung gitu, menabung setiap sekolah gitu lah ya. Makanya dia targetkan sampai 3 kali gitu loh, sampai saya kasih gratis 1 ikan untuk dia keep gitu. Mudah-mudahan nanti ikannya itu bagus-bagus gitu dengan berbagai jenis gitu di rumahnya. Nah rasanya saya malu gitu loh kalau sampai ikut-ikutan euforia hobi musiman gitu. Karena anak kecil juga dia targetkan, apalagi kita yang mungkin sudah berpenghasilan gitu lah ya, masih merasa hobi musiman. Sedangkan hobi itu beda dengan jualan gitu loh.
Makanya saya tanyakan, untuk hobi apa untuk jualan gitu. Beda kondisinya gitu. Setiap kali ada yang membeli di saya. Nah, ini juga sebagai sedikitnya saya edukasi gitu loh. Bukan merasa paling gitu, namun biar kita bebarengan gitu, stabil di hobi ini. Nah, oke, mungkin cukup sekian gitu ya video yang tak bermutu ini, hanya sedikit bercerita, dan mudah-mudahan video ini juga bisa saja saya putar kembali kalau mood saya atau hobi saya ini turun gitu ya. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kesalahan di setiap kata-kata, kesalahan khususnya saya ciptakan pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.